baik-baik ya semuanya. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk memulai ibadah kita lagi. Jadi marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kasih dari Surga. Tempat ini kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmah supaya kami bisa melaksanakan ibadah kami dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kakak percaya kalau semua adik-adik itu setuju kalau Tuhan itu selalu memberkati dan menyertai kita. Di mana Tuhan Yesus itu sangat baik ke kita. Karena Tuhan Yesus sangat baik, maka dari itu mari kita sama-sama mengangkat pujian Yesus itu baik. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke adik-adik, kita ada kedatangan teman kita dari kelas tanggung yang bernama Wina Surbakti. Jadi teman kita ini mau menunjukkan hasil karya yang sudah dia buat. Mari kita lihat sama-sama ya. Teman-teman, sekarang saya mau melukis di atas tampi bambu. Pertama-tama kita buat polanya seperti ini. Selanjutnya kita lukis sesuai warna. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ada juga yang sebelumnya yang dipegang Kak Ega dan Kak Kerin. Teman-teman tetap berlatih di rumah ya. Wah, setelah kita lihat hasil karya dari Wina tadi, kita bisa belajar banyak ya teman-teman. Karena Wina sudah memberikan kita secara tidak langsung contoh untuk mengembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita juga harus apresiasi apa yang udah dilakukan Wina ya teman-teman, karena itu keren banget. Jadi teman-teman semua juga harus sama-sama berlatih di rumah, jangan cuma main aja, oke? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu pujian, Ku Mau Mendengar Suaramu Tuhan. Suaramu Tuhanku, ku sadari ciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendakmu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu
rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu, ya mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan ajari kami Bapa, agar firman yang kami dengar pada hari ini dapat kami pahami Tuhan. Biarpun kami mendengar firman-Mu melalui online Tuhan, biarlah Tuhan tetap bekerja di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang kita bahas tentang hari ini, kita ambil dari Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Kita baca Alkitab semua ya adik-adik. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Ya, sebelumnya kakak sapa dulu adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik. Shalom Pak. Ya, sekali lagi kakak sapa ya yang dari rumah. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, kakak yakin dan percaya adik-adik dengan semangat mengikuti PA kita pada hari ini. Adik-adik, pada hari ini tema kita adalah hati manusia. Tadi kita udah baca Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Nah, tema kita hati manusia. Saya yakin percaya bahwa adik-adik tahu itu hati manusia. Hati manusia ada di mana? Ada pada diri kita sendiri. Nah, ada pada diri adik-adik semuanya. Nah, hati manusia. Hati manusia ini ada pada diri kita sendiri. Apa yang ada dalam hati kita, itulah tabiat kita. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam isi hati kita, itulah yang kita lakukan. Nah, ayo adik-adik. Apakah adik-adik dalam hati adik-adik bisa dilihat dari tingkah laku adik-adik sehari-hari? Apakah adik melakukannya dengan baik atau tidak baik? Nah, jadi adik-adik, dari hati kita ini tercerminlah kepribadian kita. Jadi hati-hati ya adik-adik. Adik-adik tahu, bisa diketahui apa yang ada dalam isi hati adik-adik semua. Nah, sebelumnya kakak cerita. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Adam diciptakan Tuhan yang pertama sekali masih suci, masih bersih, tidak tercela. Nah, adik-adik, datang seorang iblis menggoda si Adam. Dia merayu Adam. Apa yang terjadi? Adam mengikuti bisikan iblis. Nah, akhirnya gimana adik-adik? Apa kata iblis? Hei Adam, ayo kita tinggalkan jalan yang benar. Di sini lebih baik. Kita langgar perintah Tuhan. Akhirnya Adam pun masuk ke dalam dosa.
Nah adik-adik, kita semuanya sama dengan Adam. Kita sudah berdosa. Kita sudah tercela. Nah adik-adik, kita seorang Kristen percaya bahwa dengan Yesus Kristus datang ke dunia ini dan telah disalibkan untuk menembus dosa manusia. Nah kita percaya semua adik-adik pasti tahu ya adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah caranya adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah disalib untuk menembus dosa kita. Nah, mendengar perintah Tuhan, nah itu yang kita lakukan adik-adik. Nah, hubungannya dengan hati manusia, kakak bikin satu gambar ya. Di dalam hati kita ini ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau yang tidak baik, misalnya kita gambarkan dengan gambar binatang. Apakah adik-adik sering marah-marah? Pasti pernah ya. Nah berarti di dalam hatinya ada misalnya gambar harimau. Harimau itu gimana? Sering marah, mau memakan punya orang lain. Nah, berarti hatinya tidak baik. Berarti di dalam hatinya ada gambar binatang. Nah misalnya lagi disuruh orang tua, dia malas-malas, dia tidak mau disuruh orang tua ngelawan. Hei anak-anak, tolonglah mama dulu ambilkan piring nak, cucikan piring. Oh tidak ma, saya ada kerjaan ma. Dia malas. Nah berarti di dalam hatinya itu ada misalnya binatang babi, habis makan tidur. Ah itu ciri-ciri orang malas. Nah misalnya lagi di dalam hatinya itu ada misalnya gambar ular. Nah gimana ular, menakutkan toh? Nah ciri-ciri itulah yang kita harus hilangkan. Di dalam hati ini banyak yang tidak baik. Nah sekarang adik-adik pilih mau yang baik apa yang tidak baik. Nah kalau yang baik, apa yang ada gambar yang di hati kita kalau kita anak-anak Tuhan? Pasti yang ada dalam hati kita adalah Alkitab. Nah di dalam Alkitab ini kita harus baca firman. Nah itu anak-anak Tuhan. Misalnya ada di dalam hati kita ada tanda salib. Nah berarti di dalam hati kita ada kasih. Nah misalnya adik-adik kita nakal, adik-adik kita nangis, kita ajak dia. Ayo dek kita main bersama. Nah berarti di dalam hatinya ada kasih. Berarti dia termasuk anak-anak Tuhan. Nah berarti bisa kita bedakan hati yang baik dengan hati yang tidak baik. Nah tapi kadang-kadang kan adik mengakui bahwa adik ada kadang-kadang bersalah begitu ya. Nah caranya gimana adik-adik? Nah kita selalu membaca firman Tuhan. Kita selalu berdoa. Berapa kali adik-adik berdoa satu hari? Iya, kalau dengan kita berdoa, Tuhan pasti bantu kita. Tuhan pasti menolong kita. Berarti kita bisa melawan bisikan iblis. Nah, karena bisikan iblis selalu datang kapan saja. Bisa mengganggu kita kapan saja. Nah, misalnya adik kita nangis, datang si iblis. Hei anak KKR, ayo main yuk. Tinggalkan itu adik, kasih apa? Lebih baik kita main lebih meriah loh. Kita main bersama aja, kita tinggalkan adik, biar dia menangis. Nah, tapi kalau ada Tuhan bisikkan dari sebelah sini, hai anak-anakku, bermainlah dengan adikmu, sayangi adikmu. Nah, mana yang lebih kuat? Kalau kita anak-anak Tuhan, pasti kita jaga adik-adik kita. Kita ajak adik-adik kita bermain, berarti hati kita ada di situ kasih. Nah, jadi adik-adik, kalau sudah tahu mana membedakan yang baik dengan tidak baik, yang mana kita pilih? Pasti kita pilih yang baik. Kita hilangkan yang tidak baik dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari.
Nah, sekarang adik-adik, mungkin adik-adik rindu bertemu dengan guru sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu juga sangat rindu sama adik-adik. Tapi karena situasi seperti ini, kita harus kebaktian secara online. Tapi kakak yakin, adik-adik di rumah juga tetap setia. Tetap semangat di dalam mengikuti kebaktian ya. Jadi tetap berdoa, tetap mengikuti kebaktian, tetap mengucap syukur baca firman setiap hari. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, hati manusia. Jadi, adik-adik, hati kita tetap kita jaga dengan cara tadi gimana? Membaca firman, berdoa supaya bisikan iblis bisa kita lawan. Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dari iblis. Ya, bisa dilawan, tapi hati kita harus menerima firman Tuhan. Nah, itu yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Dari kami, harapan kami, anak-anak sekolah minggu dari rumah tetap semangat, tetap belajar walaupun dengan online. Kami yakin dan adik-adik selaku anak KKR pasti mengikuti pelajaran sekolahnya, mengikuti ibadah secara online. Dan dari kami semua kakak sekolah minggu, salam sehat untuk adik-adik semua. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa kembali, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah boleh mendengar firman-Mu. Tuhan ajari kami Bapa, agar firman-Mu dapat kami pakai dan dapat kami pahami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat menjaga hati kami menjadi hati yang baik. Tuhan ajari kami setiap hari ya Tuhan, agar kami bisa membaca firman Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang isi hati manusia. Di mana kita jangan cuma dengerin firman Tuhan aja ya, tapi kita juga harus melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, marilah kita mengangkat pujian kita, betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama
Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekarang masuk kita ke doa syafaat. Kita berdoa kembali, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, Tuhan terima kasih Bapa, Tuhan telah menyertai kami di dalam kebaktian PA kami pada hari ini, dari awal, pertengahan sampai saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa karena firman Tuhan telah boleh kami dengar. Tetap Tuhan ajari kami Bapa, agar kami tetap bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa akan anak-anak KKR kami, yang pada saat ini Tuhan, semua anak-anak kami sekolah secara online. Karena situasi negara kami Tuhan, yang pada saat ini masih dalam situasi pandemi virus corona. Tuhan, kami berdoa, khususnya anak KKR kami Tuhan, agar tetap semangat mengikuti sekolahnya ya Tuhan, di dalam tugas yang diberikan guru kepada anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang mengajari kami, memberikan semangat kepada anak-anak kami, agar setiap tugasnya Tuhan bisa dilakukannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan akan kesehatan anak-anak kami Bapa. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, agar bisa melawan virus corona yang pada saat ini datang kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami, memberikan semangat kepada anak-anak kami KKR. Dan kami juga berdoa kepada orang tua kami Tuhan, orang tua kami masing-masing dimanapun dia berada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami Bapa. Tuhan berikan rezeki kepada orang tua kami, agar kami juga Tuhan dapat menikmatinya dengan baik. Berikan kesabaran kepada orang tua kami Tuhan, dalam mendidik kami anak-anaknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh guru KKR kami Tuhan, terlebih pada hari ini Tuhan, guru KKR dengan semua tim yang telah mempersiapkan ibadah online kami ini. Tuhan memberi kesehatan kepada kami semua ya Tuhan, agar kiranya Tuhan apa yang kami lakukan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan masih dalam situasi pandemi corona. Tuhan menyertai semua tim-tim ilmuwan yang bisa menemukan vaksin atas situasi negara kami ini Tuhan, agar kami suatu saat kami boleh bebas dari situasi ini, dan kami boleh bertemu, dan kami boleh beribadah Tuhan di rumah Tuhan ini. Biarlah Tuhan telah mengajari kami semuanya Bapa. Allah Bapa yang di surga, sebentar lagi Tuhan kami kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Biarlah Tuhan yang mengantarkan kami, ketemu kami dengan keluarga kami dengan baik-baik. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah, di mana kita berharap ibadah kita ini bisa menjadi berkat dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, maka dari itu marilah kita mengangkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Ibadah kita sudah selesai, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku.